Bab 1836 mempersenjatai tim. Pedang satu tangan Si Feng yang ditempatkan di atas meja tampak cukup sederhana seperti senjata yang sangat biasa, namun memancarkan cahaya yang unik ke senjata emas gelap. Senjata emas gelap yang bisa digunakan hingga level 55. Ketika Phoenix Rain dan Heart yang pantang menyerah melihat senjata emas gelap, mereka tidak bisa membantu kebingungan mereka. Dalam hal atribut, itu hanya sedikit lebih baik daripada level 50 Dark Gold Weapon. Meskipun mungkin sangat menggoda untuk pemain ahli biasa, untuk eselon atas guild seperti mereka, itu tidak ada yang istimewa. Meskipun senjata emas gelap tingkat 55 memang sangat berharga, dalam hal kegunaan, tidak ada perbandingan antara itu dan perangkat serba atau Elven Silver. Belum lagi, senjata level 55 Dark Gold Si Feng yang baru saja dikeluarkan tidak memiliki sifat khusus. Itu tidak menambahkan resistansi atau memberikan atribut yang sangat tinggi. Oleh karena itu, mereka merasa benar-benar membingungkan bahwa Si Feng memperlakukan senjata ini sebagai barang terakhir. Saat Phoenix Rain dan Heart yang pantang menyerah bertanya-tanya apa maksud Si Feng dengan mengeluarkan senjata emas gelap yang polos. Si Feng mengeluarkan senjata lain dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Kali ini, itu bukan pedang tetapi pedang besar. Dia menjual dua item. Blue Phoenix, yang menonton dari samping, juga bingung dengan situasi ini. Jangankan dua senjata emas gelap level 55, bahkan dua senjata epik tidak akan cukup untuk menggoda perwakilan persekutuan tingkat tinggi seperti Phoenix Rain dan Unyielding Heart. Namun, seperti Blue Phoenix yang memiliki pemikiran seperti itu, Si Feng melanjutkan untuk mengambil senjata lain dari tasnya. Selain itu, ia tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, bahkan setelah mengungkapkan senjata ketiga. 3, 5, 8. Pada saat 10 senjata level 55 gelap emas diletakkan di atas meja, ekspresi Phoenix Rain dan Unyielding Heart telah berubah. Sementara level 55 Dark Gold Weapons tidak semudah itu didapatkan, dengan kekuatan saat ini yang dimiliki kekuatan utama Zero Wing, mereka memahami bahwa Zero Wing pasti bisa memperolehnya. Jika itu hanya 2 atau 3 senjata emas gelap, mereka tidak akan merasa terkejut dengan situasinya. Namun, memiliki 10 senjata level 55 Dark Gold adalah cerita yang sama sekali berbeda. Seperti yang bisa kamu bayangkan, aku bisa mendapatkan cukup banyak senjata gelap emas level 55 ini. 10 artikel ini hanyalah sampel untuk kamu lihat. Apa pendapat kamu tentang senjata-senjata ini? Si Feng bertanya, tersenyum ketika dia melihat kedua orang yang mengenakan ekspresi serius di depannya. Saat ini, ia hanya menghasilkan 10 senjata emas gelap level 55. Bukannya dia tidak ingin menghasilkan lebih banyak, tetapi dia kekurangan bahan untuk melakukannya. Sementara bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi senjata ini tidak terlalu langka dan tersedia di pasaran, mereka biasanya tidak dijual dalam jumlah besar. Mengumpulkan jumlah yang cukup akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini juga alasan mengapa berbagai guild besar yang bisa menghasilkan senjata emas gelap hanya menghasilkan jumlah yang sangat terbatas. Dalam domain dewa saat ini, memiliki 10 senjata emas gelap tingkat 55 sudah merupakan prestasi yang mengejutkan. Kamu masih memiliki lebih dari ini? Phoenix Rain bertanya, terkejut. Boleh aku tahu berapa banyak lagi dari senjata-senjata ini yang dimiliki Brother Black Flame? Tanya Unyielding Heart buru-buru. Satu senjata level 55 Dark Gold tunggal memang tidak ada artinya bagi mereka karena satu senjata dapat meningkatkan kekuatan tempur hanya satu pemain. Peningkatannya akan minimal. Namun, setelah mencapai jumlah tertentu, senjata level 55 Dark Gold ini akan memiliki dampak yang jauh lebih besar. Dengan cukup senjata ini, seseorang dapat meningkatkan kekuatan tempur tim ke tingkat yang sama sekali baru. Sementara itu, peningkatan kekuatan tempur ini akan sangat berguna ketika sebuah tim merampok atasan lapangan. Tidak banyak, kata Si Feng. Mengangkat 3 jari, dia menambahkan, aku hanya punya cukup untuk melengkapi tim 300 orang. Bolehkah aku tahu jika kamu berdua tertarik dengan transaksi ini? Petik 2. Pemimpin Guild Black Flame, kamu tidak bercanda kan? Cukup untuk memperlengkapi tim 300 orang? Bukankah itu berarti kamu memiliki lebih dari 100 senjata emas gelap tingkat 55? Mulingjia, yang duduk di samping, bertanya, wajahnya berkedut tanpa sadar. Semua senjata yang diletakkan di atas meja dimaksudkan untuk kelas fisik, tidak ada yang untuk kelas magis. Meski begitu, mencoba untuk melengkapi setiap kelas fisik dalam tim 300 orang masih akan membutuhkan lebih dari 100 senjata. Saat ini, dia bahkan tidak yakin apakah berbagai kekuatan super memiliki level 55 Dark Gold Weapons. Paling tidak, Unyielding Soul pasti tidak. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak bisa menerima bahwa Zero Wing benar-benar bisa mengeluarkan lebih dari 100 senjata ini. Sementara itu, bibir Phoenix Rain dan Unyielding Heart juga sedikit bergerak ketika mendengar kata-kata Si Feng. Wahyu ini benar-benar mengejutkan mereka. Dengan begitu banyak level 55 Dark Gold Weapons, mereka dapat membangun 3 tim 100 orang yang sangat kuat. Asalkan masing-masing tim memiliki cukup pemain tier 2, bahkan merampok level 50, tim Dungeon 100 orang tidak akan menjadi masalah. Jika mereka memiliki 3 tim yang mampu secara konsisten menyerang level 50, tim Dungeon beranggotakan 100 orang, penghasilan senjata dan peralatan guild mereka akan meningkat secara drastis. Mereka bahkan bisa mendapatkan level 50 Dungeon Set Equipment dalam satu siklus cooldown. Bolehkah aku tahu bagaimana Brother Black Flame berencana menjual senjata-senjata ini?
Tanya Unyil Dinghart, nyala api yang menyala di matanya. Benar, ketua pemimpin Black Flame, bagaimana kamu berencana menjual senjata ini? Phoenix Rain bertanya dengan nada serius juga. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa item final ini benar-benar final di antara final. Bagaimanapun, sementara perangkat serba dan Elven Silver hanya memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan senjata dan peralatan tingkat atas. Ditempatkan tepat di depan mereka adalah jaminan untuk melakukannya. Sederhana, Si Feng kemudian mengeluarkan 2 set dokumen yang berisi beberapa materi langka dan menyerahkannya kepada 2 orang di depannya. Menggunakan bahan-bahan yang terdaftar sebagai standar dan 300 set dari mereka sebagai satu batch, selama kamu mengumpulkan satu batch material, kamu dapat membeli 40 senjata. Kami akan menggunakan 300 set materi ini sebagai tawaran awal. Kamu kemudian dapat meningkatkan harga menggunakan magic crystals atau coins, dengan setiap kenaikan nilainya tidak kurang dari 100 emas. Petik 2. Setelah membaca daftar materi yang disediakan Si Feng, Phoenix Rain dan Unyil Dinghart tersentak tanpa sadar. Meskipun bahan yang tercantum tidak terlalu langka, satu set lengkap sudah cukup berharga. Namun, sekarang, mereka membutuhkan 300 set hanya untuk memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Harga yang diminta Si Feng benar-benar tidak rendah. Aku tidak punya masalah di sini, kata Phoenix Rain, mengangguk. Persekutuan kelas 1 memang akan menghadapi kesulitan besar mengumpulkan 300 set materi yang terdaftar. Itu bukan masalah uang tetapi dari kelangkaan materi. Namun, dengan pengaruh Dragon Pavilion Phoenix yang besar, mengumpulkan 300 set dalam waktu singkat masih bisa dilakukan. Deal, Hart yang pantang menyerah juga bertekad untuk menjalani transaksi ini. Selama dia bisa mendapatkan 40 dari senjata emas gelap level 55 ini, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk memimpin pasukan utama persekutuannya untuk mendapatkan clear pertama dari level 50. Tim Dungeon beranggotakan 100 orang. Selain itu, dalam hal kemampuan untuk mengumpulkan sumber daya, timnya jauh lebih kuat daripada Phoenix Rain. Bagaimanapun, Pavilion Naga Phoenix adalah aliansi dari 2 persekutuan. Phoenix Rain hanya bisa memobilisasi setengah dari sumber daya guild paling banyak. Karena kalian berdua baik-baik saja dengan ini, mari kita mulai pelelangan sekarang, lalu. Setelah melihat bahwa kedua belah pihak menemukan usulannya dapat diterima, Si Feng tumbuh lebih bahagia. Sejujurnya, bahkan dia merasa bahwa jumlah bahan yang dia minta sedikit berlebihan, dan dia berharap bahwa 2 persekutuan mungkin menolak keras pada kondisi itu. Bagaimanapun, bahkan Zero Wing saat ini tidak mampu mengumpulkan 300 set materi dalam waktu singkat. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana Pavilion Naga Phoenix dan Unyilding Soul adalah persekutuan kelas 1, dia menyimpulkan bahwa memperoleh 300 set bahan tidak akan mustahil bagi mereka. Meskipun itu akan sedikit melukai kantong mereka. Dengan menetapkan harga tinggi di tempat pertama, selama dia bisa memperoleh 300 set bahan yang dibutuhkan, mengingat tingkat keberhasilan produksinya, yang di atas 30%. Dia bisa langsung mendapatkan tidak hanya biayanya tetapi juga sejumlah bahan untuk mempersenjatai Zero Wing. Namun, sekarang, sepertinya dia agak meremehkan fondasi dari 2 persekutuan kelas 1. Lagi pula, 2 wakil di depannya bahkan tidak mengerutkan kening ketika mereka menyetujui lamarannya. Tampaknya, mereka lebih dari mampu memperoleh lebih dari 300 set materi. Bab 1837 Penjaga Titan diperbaharui. Saat Si Feng memulai pelelangan, Phoenix Rain dan Hart Unyilding menempatkan tawaran dalam hiruk-pikuk tanpa ada kekhawatiran satu sama lain. 2.000 emas, 3.000 emas, 5.000 emas. Apakah Phoenix Rain atau Hart yang pantang menyerah memenangkan item, senjata emas gelap tingkat 55 akan melayani tujuan yang hebat? Senjata-senjata ini adalah yang paling penting untuk pengembangan guild mereka masing-masing. Secara alami, mereka tidak akan menahan diri. Alih-alih meningkatkan tawaran dalam kenaikan 100 emas, mereka meningkatkannya dengan kenaikan 1.000 emas. Hanya dalam beberapa menit, harganya telah mencapai 24.000 emas dengan tawaran Unyilding Hart. Termasuk biaya bahan, nilai total penawarannya jauh lebih dari apa yang berharga dari 40 senjata emas gelap ini. Namun, Unyilding Hart tidak peduli. Bahkan Mulingsha telah mengisyaratkan bahwa Unyilding Hart harus mendapatkan senjata terlepas dari biaya. Guild mereka saat ini bersaing dengan Starling untuk mendapatkan clear pertama dari level 50, tim dungeon beranggotakan 100 orang. Kedua guild telah mencapai boss final di dungeon masing-masing, dan senjata ini akan memastikan kemenangan Unyilding Soul. Bahkan jika mereka harus menghabiskan sedikit lebih banyak dari yang diharapkan, mereka dapat dengan mudah mendapatkan kembali biayanya. 30.000 emas. Phoenix Rain langsung menaikkan harga dengan selisih yang signifikan. Dia sudah memperoleh perangkat serba dan Elven Silver, tetapi jika dia memiliki senjata emas gelap ini juga, menangkap pulau-pulau bagian dalam laut kematian akan menjadi jauh lebih mudah. Setelah berkompetisi beberapa menit lagi, Phoenix Rain memenangkan batch pertama senjata untuk 40.000 emas dan 300 set bahan. Unyilding Hart kemudian mengklaim batch kedua untuk 43.000 emas dan 300 set material. Meskipun dia ingin memenangkan batch terakhir juga, karena kurangnya dana dan sifat senjata ini biasa, dia tidak melakukan semuanya dalam penawaran. Akibatnya, Phoenix Rain memenangkan senjata batch ketiga untuk 41.000 emas dan 300 set bahan. Guild Super kelas 1 benar-benar kaya. Setelah Si Feng menandatangani kontrak dengan kedua belah pihak, sukacita memenuhi hatinya, meskipun ia tidak menunjukkannya.
Dia harus mengakui bahwa menjadi Master Forger benar-benar bermanfaat. Hanya dengan menjual 3 batch senjata emas gelap terstandarisasi, ia telah mendapatkan 124.000 emas dan 900 set bahan. Harga ini jauh melebihi harapan awalnya. Pangkat. Sekarang, dia punya uang untuk membangun bandara dan memperbaiki hutan batu rahasia, di samping bahan yang cukup untuk mempersenjatai anggota Zero Wing. Seandainya dia menjual senjata-senjata ini dalam satu kesatuan atau kepersekutuan kecil, dia tidak akan pernah mendapatkan harga yang bagus. Namun, Pavilion Naga Phoenix dan Unyielding Soul tidak bisa mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan semudah yang diduga si Feng. Ini terutama berlaku untuk Phoenix Rain, yang membutuhkan sekitar 1 hari untuk mengumpulkan 300 set. Heart yang pantang menyerah juga membutuhkan sedikit waktu untuk mengumpulkan semua materi. Si Feng tidak bisa menahan nafas lega. Dia hanya bisa mulai membuat senjata setelah mendapatkan materi, dan jika kedua guild membayarnya dalam sekali jalan, dia tidak akan memiliki barang yang sudah dibeli siap. Oleh karena itu, sebagai kompromi, si Feng meminta kedua gubernur membayar sebagian dari materi yang diperlukan sebagai uang muka. Hanya setelah mereka membawa bahan-bahan dan dana yang tersisa dia akan menyerahkan senjata. Dengan kompromi ini, dia tidak hanya akan memiliki bahan untuk menghasilkan senjata, tetapi kedua persekutuan juga akan memiliki waktu ekstra untuk mengumpulkan bahan yang tersisa. Phoenix Rain atau Heart yang pantang menyerah tidak memiliki masalah dengan pengaturan ini. Mereka tidak membawa cukup uang untuk pembelian, jadi diharapkan si Feng meminta uang muka. Melakukan hal itu juga akan memastikan bahwa Zero Wing tidak bisa menjual 120 senjata emas gelap kepada orang lain. Baik Phoenix Rain maupun Heart yang pantang menyerah curiga bahwa Zero Wing telah membuat senjata-senjata ini. Mereka berasumsi bahwa persekutuan telah memperoleh barang-barang dari monster pertanian. Karena persekutuan mereka tidak siap dengan pembayaran penuh, uang muka dapat dimengerti. Phoenix Rain dan Unyielding Heart meminta bawahan mereka mengirimkan uang muka yang disepakati, yaitu 30% dari jumlah penuh, sebagai imbalannya. Kedua geng akan diberikan 1 hari penuh untuk mengumpulkan dana dan materi yang tersisa. Ketika 270 set materi dikirimkan, si Feng merekrut senyum melankolis dan krim kakao untuk membantunya membuat senjata. Meskipun senjata emas gelap level 55 standar membutuhkan banyak waktu untuk diproduksi, dengan 3 Master Forges bekerja sepanjang waktu dan bimbingan Philosopher's Hand. Tidak butuh waktu sama sekali bagi mereka untuk menyelesaikan 120 senjata. Setelah kurang dari setengah hari, ketiganya telah menggunakan semua 270 set bahan dan menghasilkan 114 senjata. Termasuk 10 asli si Feng telah dibuat, mereka memiliki total 124 senjata level 55 Dark Gold sekarang. Setelah senjata telah dipalsukan, si Feng meninggalkan pekerjaan tindak lanjut transaksi ke Melancholic Smile. Dia kemudian menghubungi Aqua Rose dan menyuruhnya mengumpulkan 20 anggota pasukan utama. Dia berencana untuk menuju ke peta netral level 70, Lembah Api Iblis. Setelah berdagang dengan Pavilion Naga Phoenix dan Unyielding Soul, si Feng menyadari bahwa ia harus memprioritaskan melepas segel tangan filsuf sepenuhnya. Sebagian melepas segel tangan filsuf sudah sangat menguntungkan. Jika dia bisa sepenuhnya membuka segelnya, dia bisa memelihara sejumlah besar pemain gaya hidup master. Dia tidak hanya akan bisa mempersenjatai kota Silverwing, tetapi dia juga bisa membentengi kota hilang. Kemudian, dia tidak perlu khawatir tentang kuil Dewa Jahat, yang tumbuh semakin kuat setiap hari di Kekaisaran Biji. Dia juga tidak perlu khawatir tentang Blackwater. Dia pasti bisa membeli pertempuran atribusi dengan kuil Dewa Jahat dan Blackwater secara bersamaan. Lagi pula, perang adalah kompetisi kekayaan dan sumber daya. Berpikir sampai titik ini, si Feng merasa perlu lebih besar untuk menuju ke Lembah Iblis Api. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Aqua Rose telah mengumpulkan Kola, Fire Dance, Violet Cloud, dan eselon atas inti lainnya. Ketika kelompok itu mendekati ruang rapat persekutuan, mereka mengobrol dan membahas para penantang baru-baru ini yang mereka hadapi di Battle Arena kota Silverwing. Setelah si Feng menetapkan aturan baru di arena pertempuran, beberapa ahli terkenal dari kerajaan dan kekaisaran tetangga mengunjungi kota Silverwing untuk menantang pemimpin persekutuan Zero Wing. Beberapa ahli juga mengunjungi kota itu murni untuk bertanding dengan para pakar Zero Wing. Popularitas Battle Arena di Silverwing Town telah meroket, dan sekarang bahkan lebih populer daripada Battle Arena di Zero Wing City. Sementara itu, kedatangan Kola dan yang lainnya di Guild Hall kota White River telah menyebabkan keributan di antara anggota guild lainnya. Sekarang aku sudah sangat dekat dengan mereka, aku benar-benar bisa merasakan betapa kuatnya anggota pasukan utama guild kita. Komandan Fire Dance sangat kuat. Baru-baru ini, aku pernah mendengar bahwa dari semua tantangan yang ia terima, ia memenangkan semua tantangan itu. Aku bahkan pernah mendengar bahwa dia mengalahkan asasin peringkat kelima di Kekaisaran Naga Hitam. Komandan Fire Dance memiliki 3 digit kemenangan beruntun. Petik 2. Betul, aku juga pernah mendengar bahwa pada edisi terbaru Daftar Pakar Domain Dewa, Komandan Fire Dance berada di peringkat ke-319 berkat catatan pertempurannya yang luar biasa. Tetapi aku masih berpikir bahwa dia belum mengungkapkan semua kekuatannya. Pangkatnya pasti akan naik di masa depan. Petik 2. Itu wajar saja, namun, daftar peringkat domain dewa saat ini telah berubah. Sekarang, jika kamu ingin mendapatkan tempat di daftar atau meningkatkan peringkat kamu harus cukup kuat dan memiliki catatan pertempuran yang mempesona. Petik 2. Aku ingin tahu kapan aku akan menjadi anggota pasukan utama.
Aku benar-benar ingin berlatih langsung di bawah komandan Fire Dance. Petik 2. Persekutuan mengadakan turnamen kualifikasi sebulan sekali. Kamu dapat berpartisipasi selama kamu menjadi anggota inti. Petik 2. Kanan, aku akan bekerja keras untuk menjadi anggota inti terlebih dahulu. Petik 2. Ketika para pemain di Guild Hall berbicara tentang Fire Dance dan anggota pasukan utama lainnya dari Guild, keinginan untuk bergabung dengan pasukan utama Zero Wing membuat mereka kewalahan. Sementara itu, si Feng, yang telah menyembunyikan penampilannya di bawah jubah hitam, tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar berbagai percakapan. Dia kemudian berjalan menuju ruang pertemuan Guild Hall. Pemimpin persekutuan, apakah kita akan melakukan operasi besar kali ini? Tanya Kola dengan penuh semangat setelah si Feng memasuki ruangan. Dia telah meningkat secara signifikan di arena pertempuran belakangan ini dan gatal untuk menunjukkan kekuatan barunya. Tentu saja, namun, kami harus mengganti peralatan kamu terlebih dahulu, kata si Feng, mengangguk. Ganti peralatan aku, Kola bingung. Dia saat ini mengenakan set korosi gelap, peralatan set gelap emas terbaik yang tersedia dalam game ini sekarang, dan beberapa dari karyanya yang lain adalah peringkat epik. Dia tidak mengerti apa yang ingin diganti si Feng. Beri aku tamumu dulu, kata si Feng. Perisai. Kola mengungkapkan ekspresi bersemangat saat dia menebak, mungkinkah? Betul, kami tidak memiliki cukup kristal sihir sebelumnya, tapi kami punya sekarang, kata si Feng, mengangguk. Kola dengan bersemangat menyerahkan pengawal titannya ke si Feng, mengantisipasi mengisi matanya. Meskipun dia telah menyimpan kristal sihirnya sendiri, itu akan membutuhkan waktu selamanya untuk mengumpulkan 100.000 pada dirinya sendiri. Selain itu, persekutuan selalu membutuhkan sihir kristal, sehingga hampir mustahil baginya untuk meningkatkan perisainya. Setelah si Feng menerima penjaga titan, ia segera memilih untuk memutakhirkannya. Bab 1838 Efek tersembunyi perisai legendaris di dalam ruang rapat yang gemilang. Setelah si Feng mengklik untuk meningkatkan Titan Guard, perisai itu mulai bersinar dengan cahaya cemerlang yang memaksa para pemain di ruangan itu untuk menutup mata mereka. Pada saat semua orang membuka kembali mata mereka, mereka merasakan tekanan mengerikan menerpa mereka. Secara naluriah, para pemain ini mengambil sikap bertahan. Apa yang sedang terjadi? Ada apa dengan aura yang kuat ini? Mungkinkah dari perisai itu? Ini tidak mungkin, bukan? Aura ini sekuat monster mitik. Petik 2. Semua pemain ini adalah ahli, dan mereka telah mengalami pertempuran hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sudah lama mengembangkan indera yang melampaui binatang buas. Jika mereka tidak tahu bahwa mereka benar-benar aman di ruang pertemuan ini, mereka akan mengeluarkan senjata mereka dan bersiap untuk bertempur. Begitu intensitas aura penjaga titan mencapai puncaknya, aura itu mulai memudar. Jadi, ini perisai legendaris yang terfragmentasi. Si Feng dalam hati terkejut ketika dia merasa penjaga titan menjadi lebih ringan dari sebelumnya. Meskipun perisai itu tidak pernah terlalu berat, memegangnya masih membatasi gerakannya. Namun, sekarang, penjaga titan seringan bulu. Rasanya seolah kerangka logam yang dingin dan tangguh hanyalah ilusi. Efek tersembunyi perisai itu benar-benar menakutkan. Sudah menjadi rahasia umum di Gods Domain bahwa perisai itu sangat besar sehingga MTS bisa secara efektif memblokir serangan bos. Sebagai imbalannya, perisai itu sangat berat. Tentu saja, ada perisai yang lebih ringan, seperti kayu atau baja. Meskipun buckler lebih mudah digunakan dan memberi MTS lebih banyak kebebasan bergerak, kelemahannya terlihat jelas dengan ukuran buckler yang kecil, memblokir serangan dengan benar sangatlah berat. Ini terutama benar selama pertarungan kecepatan tinggi. Karenanya, berbagai MT besar milik Guild biasanya menggunakan perisai besar dan berat. Namun, sekarang, Titan Guard tidak hanya memiliki area pertahanan yang besar, tetapi juga ringan. Itu adalah perisai mimpi bagi MT manapun. Selain itu, dibandingkan dengan efek tersembunyi Titan Guard, atribut-atribut barunya benar-benar menakutkan. Pengawal Titan, perisai, peringkat legendaris yang terfragmentasi. Level peralatan minimum, 50 persyaratan peralatan, kekuatan 1400 atribut menyesuaikan sesuai dengan tingkat pengguna. Pertahanan plus 9,450, level 50. Tingkat blok, 39%. Kekuatan plus 245, daya tahan plus 224, agility plus 190 pertahanan skill plus 3 levels kemampuan reaksi plus 2. Kekuatan meningkat 35%, agility meningkat 30%, dan endurance meningkat 30%. Abaikan level plus 20. Semua persyaratan level item dikurangi 5 level. Ketika dilengkapi, semua kerusakan sihir yang diterima berkurang 50%, kecepatan reaksi meningkat 20%, efek paralisis berkurang hingga 40%. Kerusakan frontal yang diterima berkurang 30%, semua resistansi meningkat 30%, keterampilan pasif tambahan 1. Guardian Shield secara otomatis menghasilkan lapisan energi Guardian, yang dapat memblokir serangan dan menyerap sebagian dari kekuatan serangan untuk memulihkan stamina pengguna setiap 10 detik. Keterampilan pasif tambahan 2. Dinding besi mengurangi dampak dari serangan yang masuk sebesar 50%. Jika serangan dari tingkat yang lebih rendah dari pengguna, mengurangi kerusakan hingga 70%. Jika serangan dari tingkat yang sama atau lebih tinggi dari pengguna, mengurangi kerusakan hingga 30%. Keterampilan aktif tambahan 1. Jantung Titan, menghasilkan 3 lapis energi pelindung yang menyerap kerusakan yang setara dengan 10 kali HP maksimum pengguna, meningkatkan fisik sebesar 30%, kecepatan reaksi sebesar 20%.
dan kecepatan gerakan sebesar 20% selama 45 detik. Selama periode ini, pemulihan pertempuran meningkat sebesar 800%, dan penyembuhan yang diterima meningkat sebesar 100%. Cooldown, 5 menit. Keterampilan aktif tambahan 2. Keinginan Titan, menjadi kebal terhadap semua efek kontrol. Mengurangi semua kerusakan yang diterima sebesar 95% dan melemahkan efek negatif sebesar 90%. Meningkatkan kecepatan serangan sebesar 100% dan kecepatan gerakan sebesar 30%. Mulai kecepatan gerakan diatur pada 80% dari kecepatan gerakan maksimum. Durasi, 30 detik. Cooldown, 3 menit. Tidak bisa menumpuk dengan keterampilan bertahan lainnya. Keterampilan aktif tambahan 3. Domain Titan, setiap target yang tidak ramah dalam radius 100 yard akan meningkatkan atribut dasar pengguna 2%, mengurangi kerusakan yang diterima 1%. Dan menyembuhkan pengguna dengan 0,1% HP setiap detik. Durasi, 1 menit. Cooldown, 2 jam. Jumlah target maksimum, 100. Dengan atribut ini, MT biasa bisa langsung menjadi MT puncak dengan melengkapi penjaga Titan. Pemimpin persekutuan, bagaimana sifat-sifatnya? Tanya Kola penuh semangat. Lihatlah sendiri, kata si Feng, tertawa. Dia kemudian melewati pengawal Titan kembali ke Kola. Ketika Kola menerima penjaga Titan, ia memperhatikan perubahan berat perisai. Ketika dia melihat atribut perisai, bahkan napasnya menjadi keras. Pemimpin persekutuan, bisakah kita mencari bos mitik? Tanya Kola, menatap si Feng dengan keinginan di matanya. Dia seperti pendekar pedang yang baru saja memperoleh pedang yang berharga dan ingin menguji senjata barunya. Kola telah mengenakan peralatan terbaik di Guts Domain. Bahkan saat memegang epic peringkat Titan Guard, dia bisa menangkap monster mitik dengan level yang sama. Sekarang setelah Titan Guard ditingkatkan, dia merasa bisa menghadapi monster mitik secara langsung. Tentu saja, dia tahu itu adalah kesalahpahaman. Bagaimanapun, monster mitik masihlah monster mitik. Meskipun dia tidak bisa menghadapi monster mitik dalam konfrontasi langsung, dia yakin bisa menyerbu monster mitik sendirian. Apakah dia bisa membunuh monster itu tergantung pada DPS timnya. Bersantai, kamu akan memiliki banyak peluang nanti, si Feng meyakinkan guildmate-nya, tersenyum. Si Feng sudah kira-kira 50% yakin bahwa dia bisa menyelesaikan pencariannya di Flame Demons Valley, tetapi dengan guard legendari peringkat terfragmentasi Titan. Tingkat keberhasilannya telah meningkat hingga 80% di minimum. Setelah itu, si Feng meminta semua orang beralih ke peralatan Fire Resistance. Dia juga mengalokasikan beberapa perangkat serba, Elven Silver, dan ramuan tahan api peringkat Master, yang dibuat oleh Silent Wonder. Rekan satu timnya bingung. Setelah melengkapi peralatan Fire Resistance, mereka memiliki lebih dari 100 poin di Fire Resistance. Dengan begitu banyak, mereka seharusnya tidak memiliki masalah menyerang penjara tim skala besar saat ini dengan lingkungan suhu tinggi. Namun si Feng ingin mereka menggunakan ramuan Master Fire Resistance juga. Kemana mereka pergi? Kami sedang menuju ke Flame Demons Valley. Sebelum kita pergi, aku harus mengingatkan kamu semua bahwa begitu kita berada di lembah, kamu harus mengikuti aku dengan cermat. Kamu benar-benar tidak boleh tersesat, kata si Feng. Lembah Iblis Api, bukankah itu zona bahaya level 70+? Aquaros, yang relatif akrab dengan peta domain God, bertanya, terkejut. Para pemain lain tersentak ketika mereka mendengar pertanyaan Aquaros. Sementara mereka tidak terbiasa dengan Flame Demons Valley, mereka tahu apa zona bahaya itu. Kekaisaran Naga Hitam memiliki beberapa zona bahaya, seperti halnya Star Moon Kingdom. Namun, mereka belum pernah mendengar tentang suatu guild yang berhasil menjelajahi zona bahaya level 30 hingga 40 negara tersebut. Paling-paling beberapa persekutuan telah bermain-main di daerah luar zona bahaya ini, tetapi mereka tidak berani menjelajah ke wilayah batin karena kematian hampir pasti pada saat masuk. Sementara bagian dari alasannya adalah zona bahaya, lingkungan yang sangat keras, monster peta, jauh lebih berbahaya dan sangat kuat. Monster zona bahaya tidak hanya memiliki atribut dasar yang sangat tinggi, tetapi mereka juga menampilkan standar tempur yang sangat tinggi. Bahkan monster terlemah di zona bahaya memiliki standar tempur di lantai 3 menara percobaan. Sementara itu, ketika seseorang menjelajah lebih jauh ke dalam zona, mereka akan menghadapi monster yang bahkan lebih kuat. Di dekat daerah bagian dalam, seseorang akan mulai menemukan monster yang bisa mencapai lantai 5 menara percobaan. Hanya memikirkan sekelompok ratusan monster seperti itu akan membuat pemain ahli gemetar ketakutan. Namun, si Feng telah begitu santai menyebutkan bahwa mereka akan menuju ke zona bahaya level 70+. Jika Aquaros tidak memberitahu mereka tentang Flame Demons Valley, mereka akan berasumsi bahwa mereka akan pergi ke beberapa peta biasa berdasarkan nada si Feng. Bersantai, aku sudah menyelidiki area ini. Setelah kami masuk, kamu hanya perlu mengikuti petunjuk aku. Tentu saja, si Feng tahu kengerian seperti apa yang diharapkan di lembah iblis api. Zona bahaya juga merupakan peta yang diberkati. Mereka adalah tempat terbaik untuk mengasah keterampilan kamu. Tidakkah kamu ingin tumbuh lebih kuat? Petik 2. Mendengar penjelasan si Feng, mata semua orang bersinar dengan kegembiraan dan antisipasi. Sementara mereka bertempur di arena pertempuran kota Silverwing, mereka menyadari betapa luasnya domain dewa. Meskipun banyak penantang tidak terkenal, standar tempur mereka luar biasa. Mereka hanya berhasil mengalahkan para ahli ini berkat peralatan superior mereka.
Sekarang mereka telah belajar tentang tempat di mana mereka dapat melatih dan meningkatkan kemampuan mereka. Tentu saja, mereka ingin mengunjunginya. Si Feng kemudian memimpin timnya ke Star Moon City sebelum berpindah ke Kerajaan Naga Api dan kembali ke salah satu kota perbatasannya. Pada akhirnya, Si Feng menggunakan gerbang tata ruang Seven Luminaries Ring untuk mengangkut semua orang melintasi jarak yang tersisa. Setelah beberapa jam, tim akhirnya tiba di depan sebuah lembah yang memancarkan gelombang panas. Meskipun hanya berdiri di pintu masuk lembah, daerah itu cukup panas untuk menyengat kulit mereka. Mereka bahkan tidak berani membayangkan seberapa tinggi suhunya ketika mereka memasuki lembah. Pemimpin persekutuan, tampaknya ada beberapa orang di depan, Minor Win, yang telah menggunakan mata elang untuk mengamati lingkungan mereka. Tiba-tiba melaporkan ketika dia menunjuk ke jalan yang tersumbat asap di depan mereka. Orang-orang, Si Feng heran, hanya sampai di lembah api flame adalah tugas yang sulit bagi pemain saat ini, belum lagi bertarung dalam lingkungan yang keras. Luar biasa, mereka melawan bos level 72. Dan mereka luar biasa, seru Minor Win saat dia menyaksikan para pemain ini bertarung. Ketua persekutuan, beberapa anggota persekutuan kita ada di antara mereka. Persekutuan kita, bagaimana? Si Feng bahkan lebih terkejut mendengar bahwa orang-orangnya ada. Setelah itu, Minor Win mengirimi Si Feng rekaman. Mengapa mereka ada di sini? Ketika Si Feng menonton video, dia menemukan bahwa benar-benar ada anggota Nona Wing di antara kelompok. Salah satunya adalah Elementalis Full Rain, dan yang lainnya adalah Cleric Blue Bamboo. Keduanya memakai lambang 6 sayap Zero Wing. Saat ini, Full Rain berada di level 56, sementara Blue Bamboo berada di level 55. Dalam hal level, keduanya sudah bisa bertarung dengan para pakar berbagai negara adidaya. Pemimpin persekutuan, apa yang harus kita lakukan? Aqua Rose bertanya. Biasanya, pemain akan waspada ketika mereka menemukan orang lain di lapangan. Bagaimanapun, PK jauh dari biasa. Jika seseorang tidak berhati-hati, pemain lain mungkin bahkan merampok mereka. Selanjutnya, pihak yang tak terduga terlibat dalam pertarungan bos. Mereka harus lebih waspada. Namun, lembah iblis api hanya memiliki satu pintu masuk. Mereka tidak bisa menunggu sampai pihak lain menyelesaikan serangan mereka. Selain itu, mereka sudah menggunakan perangkat serba, Elven Silver, dan Master Fire Resistance Potion, yang semuanya memiliki batas waktu. Mari kita tunggu dan perhatikan mereka sekarang, kata Si Feng setelah memikirkan masalah ini. Bab 1839 Ras Netral. Tumpukan batu besar menghiasi lembah yang membakar. Karena layar konstan asap hitam dari dalam lembah, itu sangat sulit untuk memeriksa daerah itu dengan mata T3L4NJ4 nanogram. Seseorang akan beruntung jika mereka dapat melihat hingga 200 yard jauhnya. Bahkan mereka dengan fisik yang lebih kuat hanya akan melihat tambahan 20 atau 30 yard. Hanya dengan skill seperti Eagle Eyes, pemain dapat melihat hingga 700 hingga 800 yard. Sementara 700 atau 800 yard mungkin tampak jauh, itu bukan apa-apa bagi monster di zona bahaya level 70+. Monster-monster ini biasanya bisa melihat hingga 500 yard. Karena perbedaan level antara monster ini dan pemain Zero Wing, monster akan lebih mudah menemukan mereka. Jika mereka tidak hati-hati, monster bahkan mungkin memperhatikan mereka dari jarak 800 yard. Di bawah kepemimpinan Si Feng, tim Zero Wing dengan cepat pindah ke 200 yard dari tim Full Rain. Batuan dan asap mengaburkan posisi mereka, sehingga tim lain akan merasa sulit untuk memperhatikan kehadiran mereka. Bukankah itu Rain? Akaros sedikit terkejut ketika dia menyaksikan Full Rain dalam pertempuran. Standar tempurnya telah meningkat sedikit. Rain yang bijaksana berurusan dengan 3 level 70 Lord berperingkat Flame Demon Guard, yang bergerak bersama monster boss, sendirian, namun meskipun kalah jumlah, dia menghadapi ketiga Lord dengan pijakan yang sama. Dia telah benar-benar mengalihkan perhatian 3 humanoids yang menyala-nyala, memungkinkan teman satu timnya untuk fokus pada bos. Jelas bahwa standar tempurnya telah mencapai ranah perbaikan. Namun, rekan tim pemikiran Rain bahkan lebih mengejutkan. Tak satu pun dari pemain ini adalah manusia, tetapi ras asing. Mereka adalah setengah binatang buas dengan telinga dan ekor harimau atau setengah elf dengan kulit putih bersalju dan telinga yang runcing. Apa yang sedang terjadi? Mereka sebenarnya bukan manusia. Fire Dance berseru kaget. Setiap pemain di tim Zero Wing terkejut. Sejauh yang mereka tahu, itu hanya mungkin untuk bermain manusia ketika memulai permainan. Tidak ada ras lain untuk dipilih. Meskipun mereka telah bertemu pemain iblis dan pemain monster, mereka adalah transformasi. Secara teknis, mereka masih diidentifikasi sebagai manusia. Namun, para pemain di tim Full Rain berbeda. Statistik awal mereka menunjukkan bahwa mereka bukan manusia yang bisa berubah. Sebaliknya, ras mereka diidentifikasi sebagai half baseman atau half elf. Sementara Si Feng menemukan situasinya mengejutkan juga, dia tidak merasa itu sangat aneh. Selain itu, dia akhirnya mengerti mengapa para pemain lain ada di sini. Di Gods Domain, pemain hanya diizinkan bermain sebagai manusia di awal permainan, tidak ada pilihan rasial lain untuk dipilih. Namun, setelah mencapai level 30 dan seterusnya, pemain dapat menuju ke habitat ras netral untuk menyelesaikan pencarian konversi, menjadi half baseman atau half elf. Meskipun pemain akan mendapatkan beberapa kemampuan rasial setelah menjadi half baseman atau half elf.
Mereka akan meninggalkan identitas mereka sebagai manusia dan kehilangan perlindungan ras yang berkuasa di domain dewa. Para pemain ini akan merasa jauh lebih sulit untuk bergerak di benua dan dalam permainan. Tidak semua kerajaan dan kekaisaran diizinkan masuk ke ras netral. Hanya sejumlah kecil negara yang melakukannya. Meski begitu, masih ada banyak pemain ahli yang dengan sukarela dikonversi. Kemampuan ras neutral sangat menggoda, dan meskipun kemampuan ini tidak akan meningkatkan atribut dasar seseorang secara langsung, mereka akan meningkatkan kemampuan fisik seseorang. Sebagai contoh, half baseman umumnya memperoleh lebih banyak mobilitas, kecepatan reaksi, dan persepsi. Setengah binatang buas adalah pejuang alami. Sedangkan untuk half elf, mereka adalah anak-anak sulap yang disukai. Mereka akan menemukan tugas yang berhubungan dengan sihir jauh lebih mudah daripada balapan lainnya. Baik ras half baseman dan half elf juga memberikan resistansi bawaan yang lebih tinggi. Akibatnya, pemain netral bisa bertahan dan bertarung di peta dengan lingkungan yang keras, seperti zona bahaya. Selain itu, seperti Demon Players, half baseman dan half elf dibedakan berdasarkan kemurnian bloodline mereka. Bloodline yang lebih murni, semakin kuat kemampuan ras mereka. Sebagai imbalan atas manfaat ini, pemain tidak hanya akan menghadapi diskriminasi rasial, tetapi mereka juga memiliki waktu yang lebih sulit untuk meningkatkan tingkatan mereka. Dengan standar tempur yang sama dan kekuatan tempur, manusia mungkin dipromosikan ke tingkat 3. Tetapi half baseman atau half elf hanya bisa mencapai tier 2. Ini adalah salah satu alasan utama bahwa ras manusia menindas berbagai ras netral. Umat manusia memiliki anggota puncak jauh lebih banyak daripada ras netral. Ini adalah hukum pertukaran yang setara dalam domain dewa, dan tergantung pada para pemain untuk memutuskan jalur mana yang akan mereka ambil. Mereka yang percaya diri dengan kekuatan mereka pasti dapat menantang keterbatasan yang dihadapi ras netral. Jika mereka berhasil menembus batasan-batasan itu, mereka pasti akan menjadi lebih kuat dari pemain manusia dari tingkat yang sama. Setelah tim Xifeng mengamati para pemain netral ini selama beberapa waktu, level 72 Great Lord memberi peringkat Flame Demon Commanders HP akhirnya turun menjadi 50%. Tiba-tiba, elementalis perempuan half elf level 56 berteriak, pemain jarak dekat, mundur. Dodge the boss skill wipe skill. Mendengar perintah half elf ini, 9 pemain half baseman melawan Flame Demon Commander melesat kembali dari boss. Komandan iblis api setinggi 6 meter itu meraung. Pilar-pilar api yang menjulang tinggi menjulang dari tanah di sekitarnya, mencairkan bumi sampai menjadi lava cair. Dalam sekejap mata, monster itu telah membentuk bidang lava yang kosong dari kehidupan. Saat bidang lava terus berkembang, elemental setengah elf menggunakan kutukan tipe S tier 2, sungai es. Lava kemudian berhenti, mendingin sampai hanya tersisa kotoran beku. Komandan iblis api juga dibekukan, menjadi pahatan es. Serang dengan semua yang kamu punya, elementalis setengah elf itu berteriak. Dengan perintah elementalis half elf, semua orang membombardir Lord Great level 72 dengan serangan paling kuat, mengurangi HP Great Lord jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kerusakan yang menakutkan muncul di atas kepala pemimpin besar, satu demi satu. Bahkan serangan terlemah menghasilkan lebih dari minus 10.000 kerusakan, sedangkan pukulan yang lebih kuat menangani lebih dari minus 20.000 kerusakan. Dalam 2 menit singkat, HP Flame Demon Commander turun menjadi 30%. Setelah itu terjadi, tubuh yang menyala-nyala sang pangeran besar terbelah menjadi bola api, membentuk miniatur Flame Demon Commanders. Ada 50 versi miniatur dari Great Lord, dan masing-masing memiliki setengah dari atribut dasar Komandan Iblis Api. Mereka masih lebih kuat daripada Lord berperingkat Flame Demon Guard, tetapi mereka hanya memiliki 600.000 HP masing-masing. Meskipun begitu banyak miniatur Flame Demon Commanders, half baseman dan half elf diatasi. Setiap pemain berjuang 2 atau 3 salinan dan terus mencukur abis salinan HP. Begitu setiap miniatur Flame Demon Commander telah mati, api berkumpul dan bergabung lagi. Dalam sekejap mata, Flame Demon Commander yang asli berdiri di depan tim. Namun kali ini, HP-nya hanya tersisa 10%. Butuh waktu kurang dari 2 menit bagi tim pemain netral untuk membunuh Komandan Iblis Api. Ketika tubuh Sang Dewa Agung menghilang, ia meninggalkan 5 item dan puing-puing menyala. Bahkan kekuatan utama persekutuan besar akan terpesona oleh seberapa cepat para pemain ini telah berurusan dengan Tuan Besar tingkat 72. Setelah menyaksikan para pemain netral ini membunuh sang bos, sebuah suara memanggil Xifeng saat dia bersiap untuk memimpin timnya untuk menyambut para pemain lainnya. Kalian telah menyaksikan kami bertarung untuk beberapa waktu sekarang. Sudah saatnya kamu menunjukkan dirimu, bukan begitu? Tanya elemental peri setengah elf itu dengan dingin ketika dia berbalik ke arah batu Xifeng dan yang lainnya bersembunyi di belakang. Jika kamu menolak, kami akan mendatangimu. Mendengar pernyataan half elf betina, half baseman dan half elf lainnya berbalik ke arah anggota Zero Wing dengan ekspresi dingin. Bab 1840 tidak perlu penjelasan. Pemimpin persekutuan, tampaknya kita telah ditemukan, kata Aquaros ketika dia merasakan niat membunuh terpancar dari elementalis half elf betina. Namun, dia tidak mengungkapkan tanda-tanda panik saat ditemukan. Sebaliknya, dia dengan tenang tersenyum dan berkata, sepertinya pihak lain juga tidak menghargai niat baik kita. Lupakan saja karena mereka tidak. Jadi itu, kata Xifeng, menggelengkan kepalanya dan tertawa. Karena mereka sudah bicara, mari kita kepala. Pencurian dengan mencuri sering terjadi di ladang.
Untuk pemain netral yang ahli seperti itu datang ke zona bahaya tingkat tinggi, sangat tidak mungkin mereka hanya ada di sini untuk membunuh bos. Satu-satunya kemungkinan yang bisa dia pikirkan adalah bahwa para pemain ini ada di sini untuk pencarian tingkat tinggi atau telah menemukan petunjuk yang mengarah ke satu. Apapun itu, mereka tidak ingin ditemukan oleh pemain lain. Sebagai contoh, Si Feng tidak ingin ada orang yang tahu tentang usahanya untuk membuka segel tangan bertuah. Jika mereka melakukannya, itu pasti akan menyebabkan masalah baginya dan persekutuannya. Bahkan sekarang, dia belum memberitahu siapapun tentang pencarian itu, bahkan teman timnya. Setiap pemain yang memiliki pencarian penting atau sedang mencoba mengambilnya akan menyembunyikan aktivitas mereka. Ketika ditemukan, mereka akan menyambut para pemain yang menyinggung dengan permusuhan. Bahkan tidak akan mengejutkan jika para pemain ini menyerang tanpa peringatan. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, Si Feng memutuskan untuk menjaga jarak menyembunyikan timnya selama penyerbuan. Pertama, dia ingin menghindari pertempuran yang tidak perlu. Kedua, Tou Full Rain dan Blue Bamboo adalah anggota tim netral ini. Jika anggota Zero Wing tiba-tiba muncul di daerah sepi ini, tim akan curiga hujan dan Blue Bamboo yang bijaksana membocorkan informasi. Ketiga, dia tidak ingin orang lain tahu apa yang dilakukan Zero Wing di Flame Demons Valley. Namun, persepsi elemental half-elf betina telah melampaui harapan Si Feng. Dia tidak pernah menyangka wanita itu akan merasakannya sejauh 200 yard meskipun dia terlibat dalam pertempuran sengit. Bahkan dengan fisiknya, dia belum pernah melihat pertempuran dari jarak ini. Satu-satunya pemain lain yang telah melihat pertempuran itu dengan jelas adalah Minor Wind, yang telah mengaktifkan Eagle Eyes. Anggota tim lain sibuk dengan pertarungan, sehingga mustahil mempertahankan Eagle Eyes. Karenanya, dia tidak berharap ditemukan. Namun, karena tim telah memperhatikan mereka, dia tidak punya pilihan selain untuk mengungkapkan dirinya dan melihat bagaimana acara berlangsung. Sementara itu, Half Baseman dan Half Elf dengan waspada menyaksikan pendekatan kelompok Si Feng. Ketua pemimpin, jejak kita telah ditemukan. Haruskah kita membunuh mereka? Seorang level 55, tier 2 berserker, seorang half baseman berbaju besi dan menggunakan tombak tulang putih, bertanya, mengikat kata-katanya dengan niat membunuh. Mari kita dengarkan mereka dulu. Pada akhirnya, peta ini dikendalikan oleh ras manusia. Selain itu, kami sudah setengah jalan melalui pencarian kami. Gangguan hanya akan membuatnya lebih sulit untuk diselesaikan, elementalis half-elf wanita itu dengan tenang menjawab. Selama pertempuran, dia telah menemukan kelompok Si Feng, tetapi dia tetap diam tentang hal itu untuk melihat apa yang dimaksudkan oleh pemain lain. Awalnya, dia berasumsi bahwa tim ada di sini untuk mencuri, tetapi bahkan setelah bos meninggal, si kelompok Feng tidak bergerak. Ini membuktikan bahwa kelompok Si Feng tidak memiliki desain pada jarahan mereka. Meski begitu, dia tidak bisa membiarkan pihak lain mengikuti mereka. Lagi pula, dia memiliki pencarian penting untuk diselesaikan. Dia hanya bisa mengekspos tim dan membujuk mereka untuk pergi. Tentu saja, keputusan itu mengandung risiko. Jika negosiasi memburuk, kemungkinan mereka harus saling bertarung. Jika kelompok Si Feng bersikeras untuk mengikuti mereka, dia harus bertindak. Pencariannya menawarkan hadiah yang luar biasa, yang secara kualitatif akan mengubah persekutuan mereka. Dengan hadiah ini, sangat mungkin guild mereka akan sekuat guild kelas 1. Saat kelompok Si Feng semakin dekat dengan tim putri setengah elf, Tou Full Rain dan Blue Bamboo, yang sibuk dengan 3 pengawal iblis api, menatap dengan mata lebar. Hujan, bukankah itu dari persekutuan kita? Bahkan wakil pemimpin persekutuan Aqua dan komandan Fire Dance ada di sini, kata Blue Bamboo, tercengang. Apa yang harus kita lakukan? Akankah Big Sis Melody mencurigai kami membocorkan informasi? Petik 2. Tim yang mereka ikuti dalam ekspedisi ke Lembah Iblis Api untuk pencarian ini sangat penting bagi Melody, pemimpin kelompok ke-9 surga. Pencarian ini bahkan bisa menentukan kehidupan atau kematian Guild Melody. Karena itu, wanita itu berulang kali melarang mereka untuk memberitahu siapapun tentang pencarian. Baik dia maupun Hujan Bijaksana tidak mengatakan sepatah kata pun dari tindakan mereka, namun anggota persekutuan mereka telah muncul di sini. Pada titik ini, menghindari kesalahpahaman hampir tidak mungkin. Kami tidak punya pilihan. Kita harus menjelaskan kepada Big Sis Melody dan berharap dia mengerti. Tapi ini benar-benar sebuah kebetulan yang mengerikan, Rain yang bijaksana, yang membuat ketiga penjaga api iblis sibuk, berkata dengan tak berdaya. Sayangnya, ketika kelompok Si Feng mendekat, Melody dan anggota surga ke-9 lainnya memperhatikan lambang bersayap 6 pada peti pemain ini. Lambang bersayap 6, bukankah itu sama dengan yang dipakai Rain dan Blue? Mungkinkah mereka anggota Zero Wing? Petik 2. Pemimpin persekutuan, kami belum mengatakan apa-apa tentang operasi ini kepada siapapun. Bagaimana anggota Zero Wing ada di sini? Mungkinkah? Apakah Rain dan Blue? Aku tahu orang luar tidak bisa. Tiba-tiba, Half Baseman dan Half Elf beralih ke Tou Full Rain dan Blue Bamboo. Meskipun mereka tidak menanyai keduanya secara langsung, mereka menyaksikan para wanita dengan tatapan bertanya. Cukup, aku akan menangani ini. Melody meraung saat dia menatap anggota timnya dengan pandangan yang mengerikan. Ayo cari tahu mengapa mereka ada di sini dulu. Tiba-tiba, tim pemain netral ini mendengar suara yang dalam. Aku adalah Api Hitam, pemimpin geng Zero Wing. Tim aku dan aku memiliki tugas di Flame Demons Valley. Bolehkah aku meminta kamu untuk tetap di sini selama beberapa waktu? Setelah selesai, kami akan mengundang kamu masuk.
Petik 2. Suara si Feng nyaring, bergema di seluruh lembah. Selain itu, auranya mengesankan. Dia merasa seperti raksasa-raksasa yang baru saja bangun. Sial, itu benar. Ketika anggota tim Melody mendengar pernyataan si Feng, mereka melotot ke Tou Full Rain dan Blue Bamboo dengan marah. Sementara itu, Tou Full Rain dan Blue Bamboo kehilangan kata-kata. Mereka merasa seolah penjelasan apapun tidak akan berguna. Pemimpin persekutuan, karena mereka datang untuk mencuri pencarian kita harus membunuh mereka. Kata salah satu pengamuk tingkat 2, memancarkan niat membunuh. Aku ingin melihat seberapa kuat Zero Wing sebenarnya. Mereka kurang lebih telah mendengar tentang Zero Wing. Persekutuan ini, yang telah dimulai tanpa apa-apa, telah pergi untuk mengendalikan kerajaan Star Moon. Persekutuan cukup kuat untuk menyaingi persekutuan kelas 1, berkali-kali lebih kuat dari surga ke-9. Namun, mereka tidak berpikir bahwa mereka akan kalah dari para pakar Zero Wing dalam hal standar pertempuran individu. Mereka memiliki keuntungan bawaan dari Half Baseman dan Half Elf, yang akan sangat menonjol di PvP. Melambai kepada rekan satu timnya untuk diam, Melody menoleh ke Tou Full Rain dan Blue Bamboo. Dengan nada rendah, dia bertanya, aku hanya ingin bertanya satu hal. Apakah kalian berdua membocorkan rahasia kami? Petik 2. Big Sis Melody, kami tidak mengatakan apa-apa tentang ini, Rain bersikeras. Blue Bamboo mengangguk berulang-ulang, resolusi tegas di matanya. Baiklah, aku percaya padamu, kata Melody menunjukkan senyum lembut. Dia tidak berpikir bahwa Rain dan Blue Bamboo yang bijaksana akan mengkhianati kepercayaannya. Dia kemudian kembali ke si Feng dan berkata, halo, Ketua Persekutuan Api Hitam. Aku Melody, pemimpin Persekutuan Surga ke-9. Bolehkah aku tahu mengapa kita tidak bisa masuk? Dengan begitu, aku akan mengerti apa yang harus aku lakukan. Petik 2. Meskipun tidak ada kesombongan dalam suara Melody, suaranya juga tidak menunjukkan rasa hormat. Sebaliknya, nadanya berisi pertanyaan dan ancaman. Bergantung pada penjelasan si Feng, dia tidak akan malu dari pertempuran sampai mati atau kehancuran bersama. Hujan bijaksana dan bambu biru tegang. Alasannya, si Feng tiba-tiba tertawa. Aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat untuk meminta jawaban dari aku. Terlebih lagi, Zero Wing tidak pernah perlu menjelaskan dirinya sendiri. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa kamu tidak diizinkan masuk untuk saat ini. Jika kamu menolak, aku hanya akan memperlakukan kamu seperti monster lainnya. Petik 2. Si Feng kemudian mengayunkan membunuh Rai di penjaga api Flame mengejar Rain bijaksana, merobek ruang di depannya. Sebuah petir emas menyambar salah satu dari 3 tuan dari jarak lebih dari 60 yard. Flame Demon Guard yang kuat kemudian jatuh ke satu lutut, serangan itu meninggalkan luka yang dalam di tubuh mereka. Ketiga Lords terluka parah. Sementara itu, kerusakan lebih dari minus 100.000 muncul di atas kepala Flame Demon Guard. Di antara 3 Lords, satu bahkan menderita kerusakan hampir minus 300.000. Tetapi dibandingkan dengan kerusakan si Feng, apa yang benar-benar mengejutkan pemimpin persekutuan lainnya adalah kemampuannya untuk mendaratkan serangannya terhadap 3 dewa yang bergerak tanpa merusak hujan bijaksana. Meskipun berada lebih dari 60 meter jauhnya. Selain itu, si Feng telah mengirim serangannya melalui tim lain, menyerang Flame Demon Guard sebelum mereka mampu bereaksi. Waktu dan penggunaan keterampilan si Feng seperti dewa. Ini mengejutkan anggota Melody dan Surga ke-9, yang telah merencanakan untuk bertarung. Tanpa kata lain, si Feng memimpin timnya ke lembah iblis api, meninggalkan anggota yang tercengang di Surga ke-9.